Astagfirullahaladzim. Ana. Ana. Astagfirullah. Ya Allah. Ana. Adrian sudah menjatuhkan talak pada saya, ya Allah. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik, Kak. Saya sudah berusaha menjadi istri yang baik, ya Allah. Ini bukan salah kamu, ini salah saya. Karena saya telah gagal melindungi kamu. Jadi saya minta sama kamu, kita harus yakin bahwa Adrian akan menyesal dengan keputusannya. Dan dia akan kembali sama kamu. Tapi Adrian sudah menjatuhkan talak pada saya, Kak. Dia sudah menjatuhkan talak, ya Allah. Ana, saya yakin kamu kuat dan tabah. Kamu harus berdoa. Bersabar. Itu air panasnya sudah siap, Sin. Sur, sekarang tanggal berapa? Tanggal 30. Yes. Loh, kenapa yes? Artinya minggu ini aku akan dapatkan warisan aku. Lusa dokter akan buka perban aku. Dan aku akan dapatkan hidup aku kembali. Aku akan hidup seperti dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, lebih baik kamu mandi sekarang. Nanti airnya keburu dingin. Surya, airnya dingin nih. Kasih air panas lagi. Sorry ya. Sur, kamu sekarang sudah boleh siap-siap. Siap-siap. Siap-siap kemana, Sin? Iya, untuk ngepak barang-barang kamu. Olivia, tolong sampaikan maaf saya ke Karin ya atas kejadian malam itu. Sebenarnya ada apa sih, Man? Kok kamu kemarin tiba-tiba kayak begitu ninggalin rumah Karin? Ya, firasat saya nggak enak aja. Ternyata betul. Maksud kamu? Ya, ada masalah besar. Masalah besar? Ya, masalah keluarga yang sangat penting sekali. Sebentar ya, nanti saya telepon lagi. Ian, tunggu Ian. Tunggu Ian, sebentar Ian.
Bilang sama Ana, kalau dia masih belum mau tanda tangan juga, minggu depan gugatan cerai ini akan saya teruskan ke pengadilan. Sebentar ya. Yan, kita harus bicara, Yan. Apalagi yang mau dibicarakan? Semuanya sudah jelas. Semua sudah sah menurut agama. Tinggal meresmikan secara hukum. Yan, tunggu, Yan. Jangan putus asa, Sur. Saya sedih bukan karena mau ditinggal sama Sinta, Om. Tapi saya sedih karena saya belum berhasil memenuhi janji saya sama Om. Surya. Kamu sama Sinta sama saja rupanya. Sama apanya, Om? Ya, sama-sama gengsi untuk mengutarakan perasaan kalian yang sebenarnya. Kok Om bisa bilang begitu? Akui saja, Sur. Kamu sedih karena seminggu lagi kamu akan berpisah dengan Sinta. Karena Sinta tetap akan mengakhiri perjanjiannya. Kamu sedih karena kamu belum bisa memenangkan perasaan cinta kamu sama dia. Iya kan? Surya, kamu kan laki-laki. Seharusnya kamu duluan dong yang mengutarakan perasaan cinta kamu sama dia. Supaya Sinta itu tahu. Tapi saya belum berani, Om. Kenapa? Kamu kan laki-laki, Son. Karena saya belum berani. Saya belum berani, Om, untuk menyatakan perasaan saya sama Sinta, Om. Ya karena belum ada tanda-tanda positif dari Sinta, Om. Oh, kamu takut ditolak maksudnya. Oke, Om akan bantu kamu supaya kamu tambah yakin. Kamu ini gimana sih? Dikasih tugas buat ngejemput anak sekolah aja. Nggak becus. Maaf, Bu. Saya... Udah, siapin mobil. Saya mau pergi sekarang. Baik, Bu. Ibu. Mana tuan kamu? Suruh tuan kamu kembalikan anak-anak saya. Cepat. Bapak kan belum pulang, Bu. Masih di kantor maksud kamu? Oh, di rumah sakit. Dari semalam Bapak belum pulang. Rumah sakit mana? Papa nggak takut sama Mama? Kenapa mesti Papa takut sama Mama? Mama kan galak, Pak. Mama itu nggak galak. Mama tuh cuma lagi stres. Kalian nggak boleh membenci Mama kalian. Mama stres kenapa sih, Pak? Papa juga nggak tahu kenapa Mama itu jadi stres. Papa lagi menunggu agar Mama langsung yang cerita kepada Papa. Nah, kalian juga harus bantu Papa. Caranya, kalian nggak boleh buat Mama stres. Kalian nggak boleh nakal. Papa nggak benci sama Mama. Papa itu nggak benci Mama. Mana mungkin seorang suami membenci istrinya? Mama kan benci sama Papa. Kalau Papa dan Mama saling membenci, mana mungkin Papa punya anak yang manis seperti kalian berdua? Papa itu saling mencintai kok. Ya? Jadi Papa masih sayang sama Mama? Sampai kapanpun, Papa tetap sayang sama Mama. Terlebih-lebih sama kalian berdua. Yang penting, kalian jangan buat Mama stres ya. Papa sayang sama kalian semua. Ya? Tadi Arman datang waktu kamu nggak ada di sini. Kak Arman kesini, Bu. Iya. Dia bilang dia tidak setuju perceraian kamu dengan Adrian. Aneh deh. Kalau ibu lihat dari sikapnya, dia itu suka loh sama kamu. Penuh perhatian, membantu kita. Padahal kalau kamu udah cerai sama Adrian, dia bisa... Loh, kok kamu nangis sih, Nah? Tadi malam Adrian menjatuhkan Tala. Apa? Tadi malam? Kenapa bisa terjadi, An? Gimana ceritanya cinta sama Ibu An? Ana, kok malah kamu kabur, An? Ana,
Kalau kamu menangislah. Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini semuanya. Saya yang salah. Anak-anak, saya tahu kamu adalah wanita yang tegar dan sabar. Saya yakin bahwa kamu bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini semuanya. Sudah ketemu anak-anak kamu? Sudah, Di mana mereka? di rumah sakit. Di rumah sakit. Ngapain mereka di sana? Jenguk papanya, Ma. Apa? Kamu membiarkan anak-anak kamu bersama Nanda? Ma, Nanda dirawat di rumah sakit karena dia berkelahi dengan supir taksi untuk membela anak-anaknya, Ma. Itu bukan urusan kita. Itu salah Nanda sendiri kenapa pakai berkelahi segala. Nanda masuk rumah sakit bukan urusan kita. Dan kenapa kamu jadi kasihan sama dia? Saya mau mandi dulu, Ma. Rika. Adrian sudah masukin gugatan cerai ke pengadilan. Sebaiknya kamu juga masukin gugatan cerai kamu sekalian. Apa? Kamu tidak perlu lagi menunggu Nanda yang menceraikan kamu. Biar urusannya tidak berlarut-larut. Ya, ini bisikin bentar. Apaan sih? Astaga, Ana. Udah biarin aja. Kenapa sih dia? Kenapa saya belum ikhlas? Kenapa saya nggak bisa melupain Adrian? Melupakan Adrian? Maksud kamu gimana, Ana? Bukannya kamu dan Adrian... Adrian sudah menjatuhkan talak pada saya. Astagfirullahaladzim. Adrian sudah menceraikan saya. Ana, ini semua adalah rahasia Allah. Dan kita semua nggak pernah tahu apa rencana Allah. Sebagai manusia, kita tidak boleh berhenti berharap dan selalu berdoa. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha. Saya akan berusaha untuk ikhlas. Sabar ya, Ana ya. Sepada! Surya! Sur! Ada tamu, tolong bukain pintu! Permisi! Mana sih tuh anak? Cari siapa? Suryanya ada? Kamu siapa? Saya temannya Surya. Sudah berapa lama kamu kenal Surya? Kira-kira sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan kamu kenal Surya. Tapi kamu tidak tahu kalau Surya sudah menikah. Surya sudah punya istri. Surya sudah punya istri? Ya. Dan sekarang kamu sedang berhadapan dengan istri sahnya Surya. Oh, jadi tante ini istrinya Surya? Tante. Sembarangan kamu panggil saya tante. Nama saya Sinta. Dan kamu jangan datang lagi ke sini mengganggu suami saya. Ngerti?
Surya, Saya pergi dulu ya, Sin. Surya, kamu mau kemana? Kan sebentar lagi udah beduk. Justru itu, Sin. Saya mau buka puasa di luar. Makan di restoran. Di restoran? Biasanya kan kamu buka puasa di rumah. Masak sendiri. Duh, saya lagi malas masak, Sin. Sudah ya, saya berangkat dulu. Surya, Apalagi sih? kenapa sih kamu buru-buru? Udah ada janji ya? Nggak ada. Kalau kamu malas masak, biar aku yang masakin buat kamu ya. Serius? Iya, kamu duduk-duduk aja sambil nunggu beduk. Kamu mau masak buat saya, Sin? Assalamualaikum, Om. Ada, Om. Dia sedang masak, Om. Yoha, dia sedang masak untuk saya, Om. Waduh, Om, ini betul-betul sejarah dalam pernikahan saya sama dia, Om. Bisa aja sih, Om, ini. Bawa apa ini? Om belum sikat gigi, Om, ya? Om, bawa angus, Om. Ya, nanti saya telepon lagi, Om, ya. Assalamualaikum. Masya Allah, Sinta. Kamu gimana sih, Sur? Aku kan udah bilang kamu tunggu aja. Kalau saya nggak kemari, rumah ini bisa kebakaran, Sin. Apa? Tuh kan, sudah beduk. Makanan kamu juga belum siap, malah amburadul. Makanan apa sih ini? Udah deh, nggak usah repot-repot masakin buat saya. Saya mau makan buka puasa di restoran saja. Ma, saya pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Mau jemput anak-anak. Nanda? Saya baru mau jemput anak-anak. Mama tahu kita ke rumah sakit. Iya. Ita dan Adi tadi nelpon saya ke rumah. Dan yang mengangkat pembantu. Dan dia bilang kalau saya ada di rumah sakit. Saya khawatir kalau anak-anak ini nekat dan pergi naik taksi untuk menjumpai saya di rumah sakit. Akhirnya saya kirim sopir untuk menjemput mereka di sekolah. Mama nggak marah kan? Tapi kenapa kalian gak minta izin sama Mama dulu? Kalau minta izin pasti nggak dikasih pergi. Mama kan nggak suka kita ketemu sama Papa. Mama nggak gitu kok. Yaudah, kalian masuk ya. Papa balik dulu ya. Balik? Iya, saya harus balik dulu ke rumah sakit. Kenapa kamu balik ke rumah sakit? Ya, karena saya belum sembuh. Tapi kamu kan bisa suruh supir antar mereka ke sini. Mereka takut kalau pergi balik ke rumahnya dengan sopir. Anak-anak pengen saya yang mengantarnya. Nanda? Semoga kamu cepat sembuh ya. Makasih.
hari ini sibuk banget deh. Sibuk apa dia nggak mau ketemu lagi sama gue? Aduh, lu jangan sensitif gitu dong. Abis gimana ya, Vi? Kayak ini feeling gue semenjak acara makan malam yang nggak sukses kemarin, dia tuh akhir-akhir ini nggak pernah mau ketemu gue lagi. Aduh, Rin. Lo mesti ngerti dong, pengusaha sukses kayak Arman itu kan kesibukannya banyak. Masa lo belum jadi istrinya aja udah uring-uringan kayak begini? Lo udah siap belum jadi istri pengusaha sukses? Gue nggak tahu, Devi. Kenapa ya? Kok gue bisa segini sukanya sama Arman? Padahal lo tahu sendiri kan, banyak banget cowok tuh yang ngantri untuk jadi cowok gue. Ya, itu namanya cinta sejati. Jadi lo nggak boleh nyerah. Masa putus asa cuma gara-gara dicuekin kayak begini aja sama Arman? Vi, mungkin nggak ya? Kalau setelah Arman dapetin kontrak kerja sama dari gue, terus dia ngilang gitu aja dan nggak mau ketemu lagi sama gue. Aduh, enggak. Arman tuh bukan tipe orang kayak begitu. Dia tuh orangnya sportif, jujur, apa adanya. Jadi nggak mungkin dia manfaatin lo cuma gara-gara bisnis. Ya, mudah-mudahan aja ya. Halo? Halo Tante, ini Asri. Asri, kemana saja? Kok lama sekali nggak pernah telepon Tante? Iya, kemarin aku tuh sibuk ujian. Nah, sekarang kan ini hari terakhir aku ujian. Tante, Adrian ada? Adrian masih di kantor. Coba deh kamu telepon dia di kantornya ya. Oke deh, makasih ya Tante. Mas, kita harus menentukan hari untuk melamar Asri. Ratna, gimana bisa kawin kalau surat cerai Adrian belum tuntas? Loh, kata Mas secara agama sudah syah. Biar Adrian sama Asri menikah dulu secara agama. Soal pencatatan di catatan sipil, kita bisa tunda di lain hari. Sampai surat cerai Adrian selesai. Kamu betul juga, Ratna. Nanti kalau Adrian sudah punya istri, Ana tidak bakalan macam-macam. Dan Adrian juga tidak akan terpengaruh oleh Ana. Saya akan cari hari baik untuk melamar Asri. Alah Arman, saya nggak mau buang-buang waktu saya lagi untuk bicarain masalah itu. Yan, saya nggak ingin kamu menyesal di kemudian hari. Apa untungnya saya melakukan ini semuanya? Saya melakukan ini semuanya untuk kamu, karena saya sayang sama kamu. Ini. Kamu adik saya. Ya ini. Apa ini? Kartu pengacara saya. Dia yang urus semua perceraian saya. Kalau kamu ada perlu apa-apa, silakan hubungin dia. Dan jangan ganggu saya lagi. Asri? Cerai. Astaga, Yan. Kenapa jadi begini? Ini semua salah Arman, Ma. Saya sudah nggak mau membicarakan soal perceraian itu lagi. Tapi Arman maksa saya, Ma. Terus tiba-tiba Asri mendadak datang ke kantor. Tadi memang Asri telepon ke sini mencari kamu. Ya, Mama bilang kamu masih di kantor. Tapi Mama nggak tahu kalau Asri sudah di Jakarta dan langsung menemui kamu di kantor. Ini hari terakhir dia ujian, Ma. Mungkin dia mau ngasih surprise untuk saya, tapi malah dia yang dapat surprise. Sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya, Ma. Saya memang salah, Ma. Tidak. Ini bukan salah kamu, tapi ini salah Arman. Saya yang salah. Harusnya dari awal saya terus terang sama dia. Nggak ada yang saya tutup-tutupin. Kalau kamu terus terang mengenai status kamu pada Asri, Asri tidak bakalan mau sama kamu, Yan. Kamu harus minta maaf sama Asri. Itu pasti, Ma. Tapi yang jadi masalah apa dia mau maafin saya. Asri sangat mencintai kamu. Tentu saja dia mau memaafkan dan menerima kamu. Yang penting, kamu perlihatkan keseriusan kamu. Keseriusan saya? Ya, bahwa kamu tidak main-main. Bahwa kamu ingin segera menikahi Asri. Assalamualaikum, Bu.
Ini saya bawakan jeruk. Ibu kan paling suka sama jeruk. Saya perlu uang. Emangnya jeruk ini bisa bayar rumah sakit? Pakai otak kamu, An. Kalau soal biaya rumah sakit, insya Allah, Bu, saya akan atasi, Bu. Atasi gimana? Kamu tinggal telepon Arman, pasti dia bantu kita. Alhamdulillah saya dapat kerja di pabrik, Bu. Kerja di pabrik lagi? Iya, Bu. Pagi-pagi saya kerja di pabrik, sorenya saya kerja di restoran. Insya Allah saya bisa ngumpulin uang untuk biaya pengobatan Ibu. Kamu ini memang keras kepala ya, An, ya. Dikasih jalan yang gampang, kamu cari jalan susah. Buat apa sih kamu capek-capek kerja? Kamu minta tolong sama Arman kan bisa? Bu, saya permisi dulu, Bu, ya. Ibu nggak perlu apa-apa lagi, Bu. Saya nggak perlu kamu. Saya perlu duit untuk membiayai penyakit saya. Tahu? Iya, Bu. Insya Allah. Saya akan cari uang sebanyak-banyaknya. Sampai Ibu sembuh. Pulang sana. Assalamualaikum. Sampai kapan anak itu sadar? Sampai kapan dia bisa memberikan keinginan saya? Ana. Adrian. Maafin saya, Ana. Saya sangat menyesal sekali saya menjatuhkan talak sama kamu. Benar. Saya mau kita kayak dulu lagi. Saya juga ingin kita seperti dulu lagi. Kamu jangan pernah ninggalin saya. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Baru pulang, Kak. Astagfirullahaladzim. Maaf kakak ngelamun. Iya sayang, kakak baru habis pulang kerja terus jenguk ibu. Kapan Ibu boleh pulang, Kak? Kakak juga belum tahu, tapi besok kakak ngomong sama dokternya. Kamu kok belum tidur sayang? Tino kan nemenin Om Arman jalan-jalan di bawah. Kak Arman. Ana, saya minta maaf. Saya sebagai kakak tidak berguna lagi karena saya tidak bisa mengarahkan adik saya. Kalau saya ingat dulu, saya begitu dekat dengan Adrian, tapi sekarang... Insya Allah, Kak. Insya Allah Adrian akan sembuh. Kamu masih mendoakan dia? Saya tidak akan berhenti mendoakan Adrian. Kamu nggak benci dia? Saya ingin lihat dia bahagia. Dengan atau tanpa saya. Dan bagaimana dengan diri kamu dan kebahagiaan kamu? Saya akan bahagia kalau melihat orang yang sangat saya cintai bahagia, Kak. Insya Allah Adrian akan sembuh. Saya tidak akan berhenti mendoakan Adrian. Anak kehilangan suaminya
Saya kehilangan seorang adik. Kapan semua ini akan berlalu? Masih adakah harapan untuk Ana? Apa yang harus saya lakukan untuk menghibur Ana? Ya Allah, saya tidak tahu harus melakukan apa lagi, ya Allah. Hati kecil saya terus menyuruh saya untuk bersabar dan tidak berhenti berharap. Batin saya masih bermimpi, Adrian pasti akan kembali. Tapi mata saya melihat kenyataan yang menyakitkan. Telinga saya mendengar Adrian mengucapkan talak untuk saya, ya Allah. Bantulah saya untuk melupakan semuanya. Bantulah saya untuk membuka lembaran baru. Amin. Saya pergi dulu, Ma. Tunggu. Kamu mau kemana? Mau ke kantor lah. Bagaimana sih kamu? Kan kamu harus menyelesaikan masalah kamu dengan Asri. Kok malah ke kantor? Saya ke rumah Asri ke Bogor. Iya dong. Adrian, Mama kan sudah bilang sama kamu. Kamu harus meyakinkan Asri bahwa kamu itu serius. Kamu tidak mau kan kehilangan Asri? Kalau sampai kamu kehilangan Asri, si Ana dan ibunya akan menertawakan kamu, tahu nggak? Kamu aja. Gak berani, kakak aja. Ada apa sih? Kok dari tadi sikut-sikutan dan kasak-kusuk sendiri? Itu mah. Ayo dong, Di. Kak Ita nyuruh Adi besok papa ke rumah sakit. Boleh ya, Ma? Papa bilang lain kali kalau mau ketemu papa harus izin Mama. Iya, Ma. Boleh kan, Ma? Dari hasil ronsen ibu Anda, terdapat adanya pergeseran signifikan yang terdapat dalam lutut sebelah kanannya. Tapi dok, ibu saya masih bisa sembuh kan dok? Iya, tapi untuk sementara ibu Anda tidak akan bisa jalan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Perlu waktu dan terapi intensif untuk mengembalikan ke kondisi normal. Dok, saya mohon dok, tolong kasih saya saran kemana dan di mana saya harus berobat supaya ibu saya bisa sembuh dok. Saya mohon dok. Iya, akan saya buatkan referensi ke klinik fisioterapi untuk ibu Anda. Makasih dok. Klinik apaan? Klinik fisioterapi, Bu. Buat apa pisio-pisio segalaan? Besok ibu kan sudah mau pulang. Kata dokter, ibu mesti jalani terapi sampai ibu bisa jalan kembali, Bu. Apa? Saya udah nggak bisa jalan? Hah? Hanya sementara kok, Bu. Sampai kapan, An? Sampai kapan? Apa ibu akan pincang selamanya, akan lumpuh, An, akan cacat seumur hidup? Bu. Ini semua gara-gara kamu, An. Memang kamu anak tukang pembawa sial. Tino kamu bikin cacat. Sekarang ibu kamu bikin cacat juga. Pergi kamu dari sini. Pergi. Ibu nggak mau lihat muka kamu. Pergi. Dasar sial, anak sial. Bu, ini adalah cobaan dari Allah. Kita harus hadapi bersama, Bu. Pergi. Pergi. Saya nggak mau cacat. Saya nggak mau lumpuh. Kenapa sih lu diam aja? Takut gak lulus ya? Enggak. Lu terus salah satu mahasiswa teladan. Jadi nggak mungkin nggak lulus, As.
Bukan itu yang gue pikirin. Lagi lo pada bawel banget sih. Asri! Siapa tuh cowok? Ganteng juga Pakai bawa bunga segala lagi. Karin merasa bersalah sama kamu. Loh, kok begitu? Iya, karena dia gagal menjadi tuan rumah yang baik. Karena malam itu kamu kan... Bilang sama Karin, nggak perlu diinget-inget lagi ya. Lupain aja. Tapi semenjak itu kamu jadi menghindar. Menghindar bagaimana? Saya terima telepon dari kamu. Man, maksud saya kamu jadi menghindar untuk meeting lagi sama Karin. Nah, sejauh ini nggak ada yang perlu saya bicarakan sama Karin. Ya kan? Lagi pula mulanya kan proyek ini baru dimulai maksud saya. Dan juga nggak ada yang perlu saya lakukan untuk Karin. Maksud saya, Man, kamu kan bisa ketemu Karin untuk... Ya, Via, saya kan sama Karin cuma rekanan bisnis, jadi nggak ada yang lain gitu loh. Sore ini kamu bisa nggak kita buka puasa bareng-bareng? Boleh? Betul? Oke, kalau gitu kita buka puasa di cafe Flex Cafe. Gimana? Iya. Oke. Ya. Saya ngaku salah. Harusnya saya berterus terang sama kamu dari awal. Kalau saya sudah punya istri. Kalau kamu sudah punya istri, kenapa kamu masih deketin saya? Saya nggak mau jadi perusak rumah tangga orang, Yan. Asri, saya pisah sama istri saya sebelum saya kenal sama kamu. Dan saya bercerai juga bukan karena kamu, Asri. Kamu nggak lagi bohongin saya, kan? Saya nggak akan bohongin kamu lagi. Setelah saya melewati hari-hari sulit dan proses perceraian saya. Tapi semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Tapi kemarin waktu aku dengar kamu baru mau mengajukan gugatan cerai kamu ke pengadilan. Itu artinya... Ya, saya sudah menjatuhkan talak sama Ana. Ana? Ana mantan istri saya. Asri, kamu mau maafin saya? Dan kamu menerima saya apa adanya? Saya percaya sama kamu. Tapi saya nggak yakin apa Mama dan Papa bisa percaya juga sama kamu. Maksud kamu apa? Saya nggak mau kamu membohongi mereka lagi, Yan. Kamu harus bisa menjelaskan ini semua pada mereka. Finally, Arman mau juga ketemu sama gue. Senang deh gue. Kan, gue bilang juga apa? Lo yang sabar dong, jangan dikit-dikit manyun. Kalau Arman punya waktu, dia pasti bakalan ketemu sama lo kok. Iya sih, emang benar apa yang lo bilang. Vi, tapi ntar malam lo ikut ya temenin gue ya. Gue? Nggak bisa, Rin. Soalnya nanti sore tuh gue udah keburu janji sama kakak gue mau pergi. Lo tega amat sih, Vi. Masa nanti gue tunggu sendirian di kafe nungguin Arman? Ya enggak, kan lo bisa... Ya jangan lo yang nunggu, biar Arman aja. Kan janjiannya jam 6 sore, lo datang jam 6.15, ya nggak? Iya ya, bener juga. Udah, gue balik dulu ya. Vivi, tar dulu. Jangan balik dulu dong. Apalagi? Bantuin gue pilihin baju. Soalnya kan cuma lo yang tahu seleranya Arman, ya? Ya udah, yuk. Kenapa kalian kesini?
Ini buat Papa, ini dari Adi. Makasih ya sayang ya. Kalian kemarin dengan siapa? Kalian kan sudah janji sama Papa. Kalau tidak pergi berduaan dengan kendaraan umum, kalau tidak ada yang menemani. Dan kalian juga sudah pernah janji sama Papa, kalau mau kemana pun harus pamit dengan Mama. Saya yang mengizinkan mereka ke sini ketemu sama kamu. Lika, Gimana keadaan kamu baik? alhamdulillah Lika. Keadaan saya sudah mulai membaik. Cihuy, besok Papa udah boleh pulang. Artinya Papa dan Mama bisa nonton malam kesenian di sekolah kita. Janji ya, Pak? Adi, walaupun Papa udah pulang, tapi Papa harus tetap istirahat. Ya, nanti kalau sudah sampai di rumah, Papa akan sempatin lihat malam kesenian kalian di sekolah. Dan Papa akan datang bersama Mama. Ana, kamu kenapa terlambat? Gak bisa Assalamualaikum, Bu. Iya, waalaikumsalam. Itu saya tadi buru-buru ngejar bus, Bu. Takut telat, Bu. Saya habis dari pabrik garment, Bu. Pabrik garment? Pagi saya kerja di situ, terus habis itu saya ngambil bus langsung kerja di sini, Bu. Ana, memangnya kamu nggak capek apa kerja di 2 tempat begitu? Ibu, saya butuh biaya pengobatan. Kata dokter, butuh biaya yang banyak untuk terapi, Bu. Makanya saya kerja keras, Bu. Permisi, Bu. Saya telat, Bu. Maaf, Bu, ya. Hai, Man. Karin, Kamu udah lama ya di sini? Sorry ya, saya telat. terlambat. Iya. Kan Livia bilang kita janjian jam 6. Dan sekarang udah jam 6.15. Soalnya jalanan macet. Sorry, silakan duduk. Oh ya. Maaf ya sebentar. Saya mau telepon dulu. Syukurlah kalau Asri sudah memaafkan kamu. Kamu di mana sekarang? Di kantor, Ma. Udah dulu ya, Ma. Saya ada tamu nih. Oke, bye. Ratna, jangan buang-buang waktu lagi. Apa, Mas? Adrian kan sudah baikan sama Asri. Sekarang kita harus segera gerak cepat. Tunjukkan kalau kita ini betul-betul serius. Jangan sampai Asri meragukan keseriusan kita lagi. Mas benar. Selamat siang. Mbak Sari ya? Apa kabar, Mbak? Saya Ratna. Assalamualaikum, Bu. Gimana keadaan Ibu hari ini? Buat apa kamu nanya-nanya? Kamu kan sudah tahu saya bakal cacat seumur hidup. Insya Allah, Ibu bakal sembuh. Ini saya bawain buat baca-baca, Bu. Koran ini bekas dipegang sama orang sial. Siapa saja yang kamu dekat-dekat pasti ketiban sial. Apa saja yang kamu pegang pasti kena sial. Buat apa kamu dekat-dekat ke sini? Kalau cuma mau nambah sial buat saya? Apa kamu sekalian mau bunuh saya? Pergi! Pergi! Assalamualaikum. Yan? Pagi, Ma. Pagi. Kamu ganti baju ya? Hah? Pakai baju yang bagusan sedikit. Masa ketemu calon mertua pakai baju kantor? Mau ketemu siapa? Ketemu calon mertua kamu. Orang tuanya Asri. Kapan? Mereka setuju untuk ketemu kita hari ini. Dan mereka mengundang makan siang di rumahnya. Sekalian membicarakan soal
pernikahan kamu dengan Asri. Apa? Oke?